Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang zona tambahan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai zona tambahan. Nah, di mana di zona tambahan ini itu atau juga disebut contiguous zone atau merupakan suatu jalur lepas yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara. Di mana keberadaan zona ini didasarkan pada kebutuhan khusus negara-negara untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas-batas laut teritorial yang disebabkan tidak cukup luasnya laut teritorial untuk melakukan pencegahan penyeludupan dari dan di laut di suatu sisi, di mana di wewenang penuh atau kedaulatan negara pantai di sisi lain. Yang kedua faktor inilah yang menimbulkan adanya jalur atau zona tambahan. Dalam hal-hal tertentu, suatu negara dirasakan masih memerlukan wilayah untuk menerapkan kekuasaan terhadap masalah-masalah khusus, yang misalnya itu untuk menguasai penyeludupan, bea cukai, karantina, dan juga sebagainya. Nah, oleh karena itu, baik dalam kodifikasi Den Haag pada tahun 1930 maupun Konvensi Jenewa pada tahun 1958 diberikan rumusan tentang zona tambahan, walaupun tidak dikemukakan kata sepakat tentang lebar zona ini. Selanjutnya ada perkembangan pengukuran zona tambahan dalam hukum laut internasional. Di sini ada Liga Bangsa-Bangsa, yaitu simpang siurnya masalah hukum laut pada masa itu telah mendapatkan perhatian dari Liga Bangsa-Bangsa karena penyelidikan dan riset yang mendalam ke arah kodifikasi hukum laut tersebut melalui status konferensi internasional telah dimulai sejak tahun 1924. Tujuan utamanya dari konferensi internasional yang direncanakan itu adalah untuk membuat hukum laut baru yang sesuai dengan kemajuan zaman. Selanjutnya di sini ada UNCLOS pada tahun 1958 dalam Konvensi Hukum Laut dari Jenewa tahun 1958. Zona tambahan merupakan salah satu materi yang dibahas yang substansinya disatukan dengan substansi laut teritorial yang kemudian dituangkan dalam Konvensi Hukum Laut tentang laut teritorial dan zona tambahan pada tahun 1958. Konvensi itu merupakan salah satu dari 4 konvensi Jenewa pada tahun 1958. Yang dibacakan oleh teman saya tadi dapat dikemukakan beberapa hal untuk memperjelas mengenai posisi zona tambahan. Yang pertama, tentang tempat atau garis dari zaman zona tambahan itu diukur. Tempat pengukuran itu adalah mulai dari garis pangkal menuju ke arah laut. Yang kedua, tentang lebar dari zona tambahan, yakni tidak boleh melebihi 24 mil laut, diukur dari garis pangkal. Dengan kata lain, lebar maksimum dari zona tambahan adalah 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Ketiga, oleh karena zona laut yang lebarnya 12 mil, laut diukur dari garis pangkal sudah berstatus sebagai laut teritorial. Maka secara praktis, zona maritim yang merupakan zona tambahan itu adalah 12 mil laut, diukur dari garis atau batas laut teritorial. Dengan demikian, zona tambahan berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Yang keempat, pada zona tambahan, negara pantai hanya memiliki yurisdiksi terbatas seperti yang ditegaskan pada ayat 1. Hal ini berbeda dengan laut teritorial di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh, kecuali dibatasi oleh hak lintas damai. Oleh karena laut teritorial adalah bagian dari wilayahnya. Masuk ke dalam pengertian zona tambahan. Menurut pasal 33 UNCLOS 3 Romawi 1979 sampai 1982, zona tambahan adalah zona maritim yang batas keluarannya ditentukan maksimum 24 mil laut di luar batas laut teritorial dari garis pangkal dengan referensi yang sama dalam pengukuran lebar laut teritorial. Pada konsepnya, zona tambahan merupakan zona transisi negara pantai atas kedaulatan penuh pada laut teritorialnya dan kebebasan laut bebas. Dalam hal ini, kewenangan negara pantai atas zona tambahannya dalam melakukan pengawasan untuk mencegah dan menindak kemungkinan pelanggaran yang terjadi di zona tambahan. Di zona tambahannya terbagi menjadi 4 bidang, yaitu imigrasi, saniter,
bea cukai, dan fiskal. Pengukuran wilayah maritim suatu negara menggunakan garis pangkal dan tinggi dasar sebagai acuan penarikan batas-batas maritim termasuk zona tambahan. Selanjutnya, argumentasi lain mengenai ketiadaan pengaturan mengenai delimitasi batas zona tambahan dalam UNCLOS adalah bahwa zona tambahan bukan suatu maritim zone tersendiri dan merupakan bagian dari pengaturan wilayah hak berdaulat negara di zona ekonomi eksklusif. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian terdahulu, zona tambahan merupakan zona kontrol di mana negara pantai dapat melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka mencegah dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, kefisikalan, keimigrasian, atau kekarantinaan yang dilakukan di dalam wilayahnya atau di laut wilayahnya. Nah, kesimpulan dari materi kami tadi yaitu adalah tampak bahwa eksistensi zona tambahan dalam kaitan dengan kepentingan negara pantai adalah untuk melaksanakan kewenangan penegakan hukum di samping untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum nasionalnya. Dengan kata lain, keberadaan zona tambahan bukan untuk kepentingan pengaturan urusan pemerintahan negara pantai yang bersifat administrasi, melainkan untuk menunjukkan pelaksanaan wewenang aparat negara yang lebih bersifat polisonis. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.